Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuwan Samudra dari program studi pendidikan teknik mesin. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membuat video tutorial gitu ya mengenai Google Form dan juga nanti fitur-fitur yang ada di Google Form itu ada apa aja gitu ya teman-teman. Langsung saja kita akan mulai. Di sini kita ketikkan aja Google Form gitu ya. Oke, ini dia Google Form. Langsung ini ya, seperti ini tampilan awalnya teman-teman. Di sini ada yang bawah itu ada recent form. Ini ketika kalian selesai membuat, ini riwayatnya itu di bagian bawah ya. Kemudian di bagian atas itu ada template-nya teman-teman. Ini ada beberapa gitu ya. Ada blank quiz, ada course evaluation, ada assessment dan lain-lain. Kita akan langsung mulai ke yang blank form ini teman-teman. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa menuliskan judulnya teman-teman. Misalnya kita tulis judulnya formulir literasi digital dan pekerjaan ya. Ini untuk judul teman-teman, bisa teman-teman bold, italic atau underline dan lain sebagainya. Kemudian kita di sini langsung bisa isi deskripsinya teman-teman. Misal deskripsinya itu kita buat form ini dibuat untuk memenuhi kemanusiaan seperti ini ya teman-teman. Deskripsi sudah, kemudian judul juga sudah. Kita akan lanjut ke pertanyaannya teman-teman. Di sini sudah tersedia satu pertanyaan ya. Teman-teman bisa klik aja di untitled question ini. Teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaan apa yang akan teman-teman tanyakan dalam Google Form gitu ya. Misalnya di sini nama lengkap responden gitu ya. Nama lengkap. Nah, di sini nanti Google Form akan langsung menentukan tipe pertanyaannya secara otomatis teman-teman. Nama lengkap itu otomatis di sini adalah short answer ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut buat pertanyaan kedua, yaitu misal jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya literasi digital gitu ya. Nah, di sini juga Google Form akan otomatis merekomendasikan pertanyaan ini menjadi bentuk paragraf teman-teman. Jadi bedanya apa? Paragraf ini nanti teman-teman bisa klik enter ya di jawabannya ya. Kalau jawabnya ngasal, nah ini enter gini ya, bisa berparagraf-paragraf. Cuman kalau yang di short answer yang tadi nama lengkap itu teman-teman tidak bisa ya. Ini sudah saya klik enter itu nggak bisa teman-teman. Jadi dia hanya satu garis saja ke kanan. Kalau ini itu bisa diklik enter dan bisa berparagraf-paragraf seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita itu ya bedanya tadi. Kemudian kita lanjut ke jenis pertanyaan selanjutnya, yaitu multiple choice. Di sini misal tulis jenis kelamin gitu. Kelamin teman-teman bisa teman-teman bisa buat opsinya itu ada laki-laki, kemudian kita add, kemudian perempuan gitu langsung seperti itu. Ini multiple choice. Kemudian ada lagi selanjutnya itu ada checkboxes. Checkboxes ini bedanya dengan multiple choice adalah dia bisa pilih jawaban lebih dari satu gitu.
tipikal platform digital yang sering digunakan gitu ya teman-teman. Opsinya apa? Misal WhatsApp, kemudian Instagram, kemudian TikTok ya, kemudian apa lagi, kemudian YouTube ya, YouTube. Nah ini, jadi nanti audiens atau respondennya itu bisa memilih lebih dari satu opsi gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke jenis pertanyaan berikutnya, yaitu drop down. Sebentar, nah ini kita tulis dulu ya di sini. Misal drop down itu jenjang pendidikan terakhir, misal SD gitu ya, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, oke, seperti ini. Bedanya drop down dengan checkboxes dan multiple choice itu apa teman-teman? Di sini bisa kita lihat kalau ini adalah multiple choice, ini adalah checkboxes, kemudian ini adalah drop down. Jadi nanti drop down ini ada teman-teman akan memilih salah satu gitu ya, cuma dia di dalam kotak seperti ini ya. Kalau ini kan dia bisa langsung dipilih gitu ya, bedanya seperti itu teman-teman. Kalau ini bisa lebih dari satu, bedanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke jenis pertanyaan berikutnya. Oh, bukan jenis ya, ini file upload. Di sini misal upload mengenai unggah foto atau dokumen identitas. Salah, identitas ya. Kecil. Nah, di sini itu nanti responden akan disuruh untuk mengunggah foto atau file gitu ya. Di sini bisa teman-teman atur nih, misal specific type-nya itu apa, image atau PDF gitu ya. Nah, kemudian maximum of file itu teman-teman bisa 5 misal. Nah, kemudian maksimum size-nya berapa, 1 MB aja biar nggak usah gede-gede gitu ya teman-teman. Seperti itu. Ini nanti kalau audiens responden itu ngirimnya dalam bentuk dokumen itu otomatis nggak bisa, spreadsheet nggak bisa, video nggak bisa. Yang bisa hanya PDF dan image saja, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang linear scale. Scale ini adalah skala ya. Seberapa sering sih? Nah, itu pertanyaannya biasanya. Seberapa sering Anda menggunakan internet untuk belajar gitu ya. Belajar. Nah, yang ini skalanya itu 1 sampai 5 gitu ya. Semakin ke kiri itu misal tidak pernah gitu ya. Tidak pernah. Kemudian ini selalu. Nah, gitu ya. Nanti dia akan seperti ini teman-teman. Nanti audiens itu bisa memilih seberapa sering. Nah, tidak pernah pakai untuk belajar, pakainya untuk scroll medsos gitu ya teman-teman. Atau selalu pakai internet itu hanya untuk belajar gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut kita ke jenis berikutnya, yaitu rating. Oh, ini baru ya. Rating itu sama kayak yang linear itu ya, yang ini ya teman-teman. Cuman dia bedanya adalah pakai bintang atau apa namanya, hati atau jempol gitu. Misal pertanyaannya di sini, sebentar.
seberapa setuju Anda bahwa literasi digital penting untuk masa depan ya. Misal, nah bisa pakai bintang, bisa pakai ini ya, apa namanya, jempol gitu ya teman-teman. Bisa 1 sampai 5, bisa 1 sampai 10 gitu ya. Bebas 1 sampai 10 lah, tadi kan 1 sampai 5. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya ada multiple choice grid teman-teman. Di sini itu teman-teman bisa memilih gitu ya. Jadi seperti ini. Misal kita contohkan penilaian literasi digital dari audiens gitu ya. Misal aspek apa, informasi, kemudian ada apa lagi, komunikasi gitu ya, 2 aja ya. Di sini itu bisa dibuat baik gitu ya, misal, kemudian cukup, kemudian kurang gitu ya. Nah, hasilnya itu seperti apa? Hasilnya itu seperti ini nanti teman-teman. Nah, dia akan responden itu bisa memilih. Misal, ini salah satu ya, informasi mengenai digitalisasi dari responden itu seperti apa? Apakah baik, apakah cukup, apakah kurang gitu ya. Baik, misal komunikasi secara digitalnya itu seperti apa gitu ya. Misal baik juga. Nah, itu ya teman-teman. Jenis multiple choice grid itu seperti itu. Hari ini kita salah ketik ya, informasi. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang checkbox. Checkbox ini sama aja ya sebenarnya ya. Cuman bedanya dia bisa memilih lebih dari satu. Kalau ini kan tadi cuma salah satu ya, baik, cukup atau kurang. Kalau ini bisa lebih dari satu. Misal aktivitas digital yang Anda lakukan pada hari tertentu, misal ini apa namanya, hari Senin gitu ya, kemudian Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sekalian biar pas. Nah, di sini itu apa, misal baca jurnal, misal baca jurnal atau tiktokan, bermain tiktok ya, bermain game, nonton YouTube, mengerjakan tugas via Elena misal ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nanti outputnya akan seperti ini teman-teman. Nah, gini ya, aktivitas digital yang Anda lakukan. Misal hari Senin apa? Hari Senin jadwalnya itu baca jurnal sama tiktokan gitu ya. Hari Selasa itu nonton YouTube gitu ya teman-teman, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang date. Misal tanggal pengisian formulir ini gitu ya. Apa gitu ya, nanti di sini bisa audiens bisa memilih. Kemudian lanjut yang terakhir itu ada time. Kapan waktu pengisian formulir? Waktu pengisian formulir. Nah, nanti bisa dipilih oleh responden. Seperti itu teman-teman.
untuk jenis-jenisnya sudah semua ya. Kita akan lanjut ke fitur-fitur tambahannya teman-teman. Di sini kita ke more option. Nah, bukan yang ini, kita yang dari atas dulu ya, misalnya yang ini. Nah, di sini itu ada response validation teman-teman. Response validation itu kita bisa pakai length maksimumnya itu berapa gitu ya. Kalau melebihi ini nanti dia akan ada peringatannya gitu ya. Kayaknya kalau nama lengkap kurang cocok ya. Kita ke yang misal ini aja. Nah, ini response validation, misal pilih setidaknya 1 gitu ya. Pilih setidaknya 1 platform digital. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini nanti otomatis yang di sini itu akan harus memilih setidaknya 1 gitu ya. Respondennya itu harus memilih setidaknya 1. Kemudian di sini juga ada fitur require. Jadi di sini itu require ini maksudnya adalah responden itu harus mengisi bagian yang ini gitu ya. Kalau ini di uncheck seperti ini, nanti responden bisa tidak memilih yang ini dan bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini misal jadi nanti seperti ini. Nah, platform digital itu tidak ada tanda bintangnya gini ya teman-teman. Tanda bintang itu teman-teman berarti pada pertanyaan yang ini itu harus teman-teman pilih gitu ya. Kalau yang ini itu berarti opsional gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke, sudah. Kemudian kita juga bisa insert image dan video ya. Di sini juga teman-teman bisa import question. Jadi dari file atau apapun gitu ya, langsung dimasukkan ke sini, bisa dari Excel juga bisa kayak add title and description. Oh ya, ini title dan deskripsi pertanyaannya. Kemudian kita coba yang add image dulu ya. Google image saja biar cepat, misal jam ya. Jam tab insert. Oh enggak. Oke, jam dulu aja enggak apa-apa. Insert. Nah, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Dia ketika teman-teman insertnya dari sini itu dia akan muncul jam dengan teman-teman harus memasukkan judulnya, misal jam gitu ya. Nah, di sini itu oke, seperti itu ya. Ini itu bisa untuk ketika ada soal gitu ya, nanti ada gambarnya, nanti di sini teman-teman bisa tulis deskripsi mengenai gambarnya teman-teman. Seperti itu. Teman-teman juga bisa menambahkan pada salah satu soalnya gitu ya, atau pertanyaannya di sini misal add image. Nah, di sini baru jam gitu ya. Jam. Nah, insert. Bentar, loading. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa insert gambar di salah satu atau salah 2 atau bahkan semua gitu ya, pertanyaan yang teman-teman buat. Seperti itu. Kemudian lanjut ke yang add video ya, add video gitu ya. Nah, teman-teman bisa search di YouTube, misal literasi digital. Nah, 4 pilar literasi digital, misal yang ini kita insert teman-teman bagian bawah gitu ya. Jangan kita bisa memberikan perintah, jangan lupa tonton video ini ya. Nah, oke, seperti itu. Nanti responden itu akan bisa melihat video ini teman-teman. Kalau diklik ini ya. Program ini memiliki 4 pilar mendasar, yaitu etika digital,
Kemudian kita lanjut ke yang bawah ini ada add section ini teman-teman. Jadi add section ini fungsinya untuk memisah gitu ya formnya menjadi beberapa sesi gitu ya. Misal di sini ini kan nama lengkap, pendapat, kelamin, ini kan data pribadi ya. Misal di sini, nah mulai dari sini ya. Mulai dari sini kita add section teman-teman. Ini bisa. Jadi misal ini formulir digital itu kita taruh bawah seperti ini. Nah, kemudian di sini ditulis data diri audiens gitu ya. Responden gitu ya bisa. Nah, yang pertama ini nanti isinya akan data dirinya gitu ya. Platform, jenjang, unggah foto identitas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah formulir literasi digital dan kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Nah, isinya apa? Nanti seberapa sering Anda menggunakan internet, masa depan, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini respondennya yang menjawab itu udah berapa aja gitu, karena ini belum dipublish jadi belum ada. Kemudian setting teman-teman juga bisa membuat ini per setiap pertanyaan itu ada poinnya. Misal nah ini poinnya bisa teman-teman atur 10 poin misal. Nanti total poinnya itu ada 190 tadi ya. Kemudian kita sepertinya ini nggak bisa ya. Tadi udah saya coba lihat manual guide-nya, cuman saya tidak menemukan solusi untuk bisa membuka mode login ya. Kita akan lanjut ke selanjutnya itu ada miss question. Ini kalau jadi responden itu bisa melihat mana yang salah, mana yang benar. Responden juga bisa melihat total poin yang mereka dapatkan seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian responses. Jadi collect email address ini nanti responden akan mendapatkan email ketika menjawab gitu ya. Nah, gitu ya. Responden akan mendapatkan email ketika menjawab dan mereka harus memasukkan email saat ingin menjawab pertanyaan yang ada di Google Form kita seperti itu. Kemudian ini allow response editing and change after submit, itu tidak bisa tidak tergantung formulir yang kita buat gitu ya. Kemudian limit to 1 respon ini diaktifkan jika memang teman-teman itu menginginkan formulirnya itu hanya bisa diisi 1 kali pada tiap akun Google gitu ya. Kemudian sudah ya, seperti itu. Mungkin kalau di setting teman-teman juga bisa ini buat custom size, ini fontnya ya, kemudian headernya ini teman-teman bisa pilih dari Google Formnya, itu udah ada template-nya, misalnya ini besar. Nah, nanti di atasnya ini ada seperti ini ya gambarnya, dan lain ini ada color, ada warna buat ini, background seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah custom tema sudah, add-on ini nggak perlu lah. Kemudian teman-teman bisa melihat bagaimana form ini nantinya akan teman-teman isi gitu ya. Ketika dibagikan ke responden seperti ini tampilannya seperti itu.
email, nanti karena tadi emailnya itu dinyalakan, emailnya itu akan muncul di sini ya. Kalian pakai email yang mana gitu ya. Kemudian nama ini harus diisi. Ini ada poinnya ya, 10 poin. Kemudian laki-laki perempuan ini juga 10 poin, ada poinnya. Poin ini hanya berguna ketika teman-teman gunakan Google Form ini sebagai kuis ya. Nanti teman-teman menentukan jawabannya yang mana gitu ya. Kemudian next ini ya, karena ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab, maka ini harus dijawab dulu sebelum teman-teman masuk ke pertanyaan atau sesi berikutnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa diedit di sini. Misal email itu harus diisi ya. Ini misal nggak require, ini tidak harus, ini sudah tidak harus, ini tidak harus, ini juga tidak harus. Jadi nanti dia akan, nah seperti ini. Audiens tinggal mengisi email, misalnya .com gitu ya. Kalian bisa next. Oh ini belum tadi. Oh belum. Mana nih tadi? Nah ini ya. Wire. Nah, kita lihat. Nah di sini tinggal isi email. Langsung audiens bisa, responden bisa lanjut ke yang selanjutnya. Setidaknya, nah ini teman-teman, ini kan tadi kita sudah menentukan ya, pilih setidaknya satu platform digital gitu ya. Jadi kita harus pilih WhatsApp misalnya, baru bisa lanjut ke yang selanjutnya. Seperti itu teman-teman. Itu ya. Kemudian kita bisa publish di sini. Nah, respondennya itu bisa kita pilih anyone with the link ya, supaya semua orang itu bisa mengisi, bukan hanya akun UNES saja gitu. Dan kemudian kita publish di sini. Sudah dipublish, kemudian kita bisa copy di sini ya, shorten URL. Nah seperti ini, nanti kita bisa langsung copy paste atau klik copy di sini, kemudian kita save dan sudah bisa langsung dibuka ya teman-teman. Oh kalau nggak saya pakai akun yang lain. Nah di sini langsung bisa dibuka dan diisi. Kalau saya isi yang tadi ya, email saya, email.com. sebentar, ini terlalu cerah. Nama lengkap Yuwana Samudra, kemudian pendapat baik gitu aja ya, baik laki-laki biar cepat. WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube saya pakai semua gitu ya. Pendidikan terakhir SMA. Oke, saya memutuskan untuk tidak mengisi ini karena saya tidak punya yang kurang dari 1 MB gitu ya. Kita lanjut ke berikutnya aja karena ini bisa untuk tidak diisi ya. Berapa sering Anda menggunakan internet? 4 gitu ya. Literasi digital sangat penting gitu ya, bintang 9 gitu ya. Informasi cukup aja gitu ya teman-teman. Misal ini saya pilih asal gitu ya. Nah ini ya, pilih asal aja. Waktunya nanti bisa teman-teman pilih today, kemudian jamnya itu jam 08.03 gitu ya misalnya. Oke, kirim. Lihat skor. Nah nanti di sini bisa lihat skor. Nama lengkap salah semua karena memang belum diisi ya teman-teman, belum diisi. Dan ini skornya adalah 0 dari 60 dan ini adalah 0 dari 90. Ini 130 dan ini 60 seperti itu. Nah untuk
bagaimana caranya kita untuk mengisi jawaban yang benar yang mana gitu. Nah, ini nanti di responden itu akan muncul 1, 0, emailnya ini, namanya ini, dan sebagainya gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa langsung link to sheet gitu ya, to sheet. Nanti teman-teman bisa buat di sini langsung di convert ke Excel gitu ya. Nah, ini baik laki-laki SMA seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita juga sebentar untuk biar jawabannya benar itu. Nah, teman-teman bisa pilih jawaban yang benar ya. Misal tadi laki-laki yang benar. Nah, ini nanti kalau dia respondennya itu jawabnya bukan laki-laki, nanti otomatis salah. Answer key-nya laki-laki. Kemudian ini misal answer key-nya apa? WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube misal. Dan nah nanti ketika mereka tidak menyentang semuanya, itu nilainya akan tidak sempurna. Kemudian jenjang pendidikan terakhirnya itu apa? Answer key-nya apa? Misal SMA gitu ya. Kalau nggak SMA berarti anomali gitu ya. Kemudian lanjut apa lagi? Ya seperti itu intinya teman-teman ya. Nama lengkap di sini answer key-nya apa? Misal answer key-nya itu Juan Samudra. Yang bener ya, saya gitu ya. Dan pendapatnya bentar. Answer key feedback baik for all answer baik seperti itu. Kalau long answer text ini memang harus di apa ya namanya, koreksi satu persatu gitu ya, karena setiap responden itu kan pasti jawabannya berbeda. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga bisa tentukan ini jawabannya apa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Saya kira sudah semua ya, semua fitur sudah kita coba, sudah kita terapkan juga di Google formulir kita yang ini. Seperti itu ya teman-teman, mulai dari poin kemudian sampai dengan jenis-jenis pertanyaannya. Rasa sudah semua gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga sudah publish seperti itu ya. Nanti tinggal kita share ke teman-teman responden seperti itu. Oke, mungkin itu saja video pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya undur diri. Selamat pagi semuanya.